juara pertama yang akan kita sebut sebagai Kesatria Tari Indonesia 2023 adalah IOU Pontianak. Keyakinan pada jalan ini akan terus kami tapaki seiring berkembangnya negeri. Tari yang membawa kami sampai panggung penuh cahaya adalah bukti bahwa seni telah membuat kami percaya diri. Oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan tentunya didukung pula oleh mitra yang mensupport fasilitas acara kita, yaitu Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Ibis Hotel Cikini, PT MRT, dan Synchronize Media. Pemirsa, ajang pencarian bakat di televisi ternyata mempunyai implikasi intensif terhadap grup tari Ksatria dari Swargaloka Art. Grup tari juara 1 Indonesia Mencari Bakat IMB Trans TV ini terus beringsut membangun eksistensi dalam kepenarian dan penciptaan seni. Seiring jejak waktu, mereka kembali hadir dalam karya kolektif bertajuk Festival Ksatria 2.0 Ksatria Tari Indonesia. Namun kali ini, mereka bukan sebagai peserta, melainkan penyelenggara. Tari adalah memperkuat narasi-narasi lokal yang ada di daerah-daerah. Tari adalah salah satu penyelarasan tubuh, jiwa, dan alam semesta. Maka oleh karena itu banyak sekali tari-tari yang ada di Nusantara yang bisa kita saksikan sampai saat ini. Tari juga adalah salah satu media untuk mentransmisikan pengetahuan-pengetahuan tradisi lokal yang dari generasi ke generasi lainnya. Tari adalah salah satu cara medium pengirim pesan yang sangat efektif untuk masyarakat banyak. Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi dong ya, biar makin bahagia berjumpa kita malam hari ini. Ya, terima kasih. Kita akan foto terlebih dahulu. Pemirsa, Ksatria Tari Indonesia merupakan ajang kompetisi tari kreasi kelompok berbasis tradisi yang diinisiasi oleh Ksatria Swargaloka Art. Diselenggarakan oleh Yayasan Swargaloka serta didukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Malam ini adalah grand final dari Ksatria Tari Indonesia yang kita kemas menjadi Festival Ksatria. Jadi akan hadir 5 finalis dari pemenang Ksatria Tari Indonesia di 2023. Ada dari Lumajang, ada dari Pontianak, dari Bantul, dari Jogja, dan dari Gorontalo. Semua 113 peserta dari 25 provinsi, 60 kabupaten kota. Jadi ini adalah hasil kurasi, hasil kompetisi yang malam ini betul-betul kita pilih hanya 5. Ya. Jadi kami mendorong anak-anak itu dengan kearifan lokal daerahnya masing-masing untuk meng-create sebuah kesenian, khususnya tari. Sehingga mereka tidak kehilangan akar budaya daerah, tapi mereka harus punya kekuatan untuk mengemas ini menjadi kekinian. Sehingga generasi muda
yang melihat karya mereka menjadi tertarik. Satu, kearifan lokalnya tidak hilang, namun kemasannya kemasan entertain yang masuk ke industri kreatif. Kami berharap pertumbuhan kesenian daerah itu menjadi luar biasa, digemari, disenangi, dan mendatangkan sebuah namanya profesi yang menjanjikan. Jadi kalau selama ini kita hanya bicara pelestarian, kemudian seniman itu sendiri tidak berpikir terhadap kesejahteraan, nah ininya kita akan mencoba bagaimana kami menyebarkan virus sebuah kekuatan lokal, namun bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Jadi dengan kemasan seni pertunjukan yang betul-betul dicintai atau digemari oleh masyarakat umum, otomatis akan mendatangkan sebuah hasil yang luar biasa, karena mereka akan mendapatkan job-job ya dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Ada kegiatan misalkan sebuah peresmian perusahaan, ulang tahun perusahaan dan sebagainya. Mereka kita tuntut untuk bisa masuk ke industri itu. Makanya di acara ini kita sebenarnya adakan event organizer yang bisa melihat mereka dan bisa nantinya meng-hire mereka untuk menjadi bagian dari event-event mereka. Alhamdulillah sampai hari ini karena kita sudah masuk di grand final dan dengan sangat lancar kita menyiapkan, luar biasa sekali. Artinya dukungan masyarakat, dukungan pemerintah, dan dukungan teman-teman yang mencoba mensukseskan acara ini untuk ke depan menjadi terus berkembang, itu kami yakin bahwa tidak hanya berhenti pada kegiatan ini, namun tahun-tahun berikutnya akan berkembang menjadi sebuah cara kita menginspirasi dan mengemas seni pertunjukan sehingga festival semacam ini bisa berkembang. Indonesia mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk produktif usia 15 tahun hingga 35 tahun lebih besar. Anugerah bagi bangsa Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia perlu kemampuan baru, membangun sistem dan produksi inovatif berkelanjutan. Salah satunya memberdayakan generasi muda lewat seni berbasis industri kreatif. Ini dukungan pemerintah untuk acara tari, Satria Tari malam hari ini adalah pendukungan untuk program inkubasi pencarian bakat untuk para peserta tari di kalangan generasi muda. Jadi bagaimana mencari banyak bibit-bibit baru di bidang tari yang ada di sekian lokasi di daerah di Indonesia. Ada 5 lokasi itu, dari Lumajang, Jogja, dan lain-lain itu. Bisa tahu bahwa kita mempunyai bibit-bibit unggul di bidang tari yang bisa nanti dibuat untuk suatu perkembangan ke depannya di bidang tari di Indonesia. Bonus demografi harus dimanfaatkan. Ini merupakan potensi kita ke depannya, khususnya di bidang kebudayaan ya. Banyak potensi-potensi harus kita gali, banyak potensi-potensi harus kita petakan, banyak yang harus diinkubasi. Inkubasi ini kebanyakan di bidang non formal atau di bidang sesuatu yang bukan bersifat kuliah atau di luar perkuliahan. Kita siap memberikan program kebudayaan, short course, kursus-kursus singkat di bidang kebudayaan, tentunya di bidang tari, seni musik, perfilman, teater, dan lain-lain, supaya menjadi bibit-bibit unggul orang-orang yang tertarik di bidang kebudayaan. Ini ada potensi Indonesia yang harus dimanfaatkan, contohnya di bidang kebudayaan. Nah, untuk saat ini mungkin kita bisa bekerja sama pemerintah dengan media swasta di masalah pemberitaannya ya, pemberitaan, distribusinya, bagaimana bahwa negara itu hadir mensupport kegiatan-kegiatan kebudayaan, khususnya di bidang tari. Dan kedepannya juga banyak pertunjukan, festival-festival, panggung-panggung tari yang bisa kita support kerjasama pemerintah dan pihak swasta juga. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan-perusahaan yang mau kerjasama untuk di bidang kebudayaan, khususnya di bidang tari ya. Panggung-panggung di sekian kabupaten kota, di provinsi, dan itu potensi kerjasama yang luar biasa saya pikir. Saking banyaknya pertunjukan, saya pikir akan korelasi dengan banyaknya juga bibit-bibit unggul, SDM unggul yang baru di bidang seni tari. Festival Ksatria 2.0, Ksatria Tari Indonesia, berlangsung di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki Tim, Cikini, Jakarta, Rabu 6 Desember 2023. Menampilkan 5 pemenang, Cecakal Dance Studio Yogyakarta, EOU Pontianak, Sesingidan Puspowarno Bantul, Diamond Art Performance Lumajang, dan Makuta
Gorontalo. Tahun lalu festival ini diselenggarakan di Surabaya yang diikuti 36 grup peserta dari wilayah Jawa dan Bali. Tahun ini diselenggarakan secara nasional dan diikuti 113 grup peserta dari 25 provinsi. Sampai berjumpa lagi.
His body is like iron. Flying stalking the enemy.
Pemirsa, ajang Ksatria Tari Indonesia dengan kebebasan tema diharapkan bisa memunculkan ide-ide segar dan karya yang out of the box. Mereka tampil meyakinkan dan lebih percaya diri seperti jargon mereka, jagoan harus percaya diri. Cintailah budayamu dan hargai budaya orang lain. Sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya. Salam seni pemersatu jiwa.